Bukannya di luar negeri katanya lebih enak tuh di Malaysia Iya, kan? lebih enak di sana tapi disuruh ibu pulang. Oh, orang tua masih di sini berarti? Iya masih. Oh. Emang kalau Jadi lebih enak di sana, cuman sama ibu disuruh pulang. Akhirnya pulang. Kalau bisa ya kalau bisa lebih memilih tinggal di Malaysia karena gajinya besar loh teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng nih. Salah satu video yang bertajuk tentang lagi viral betah di Malaysia karena gajinya besar. Wow, betah loh di Malaysia ini teman-teman ya. Padahal asli orang Indonesia terpaksa harus pulang ke Indonesia karena oleh ibunya disuruh pulang. Ya, kalau ibu sudah rindu kita harus pulang teman-teman ya, untuk mengobati rasa rindu yang dirasakan oleh orang tua. Tapi seandainya ibu tidak menyuruh pulang, maka lebih baik tinggal di Malaysia daripada Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. Pengen ke Indonesia lagi, bukannya di luar negeri katanya lebih enak tuh di Malaysia Iya, kan? lebih enak di sana tapi disuruh ibu pulang. Oh, orang tua masih di sini berarti? Iya masih. Oh. emang kalau Jadi lebih enak di sana, cuman sama ibu disuruh pulang. Akhirnya pulang. Kalau bisa ya kalau bisa lebih memilih tinggal di Malaysia karena gajinya besar loh kalau teman-teman ya. berobat di luar negeri sekali berobat berapa itu? Kalau dulu sih udah lupa juga ya, tapi kan kita konsultasi dulu. Bentar teman-teman ya. Dengarkan coba suaranya. Ini masih anak-anak remaja loh. Padahal dari mukanya sudah tua, tapi suaranya remaja loh. Cuman karena kata dokternya obatnya memang belum ada gitu. Pernah disaranin mungkin jalan satu-satunya operasi katanya, tapi aku nggak tahu juga operasi ini bisa kembali ke semula atau enggak atau sembuh. Aku juga nggak tahu juga kata dokternya. Operasi apa itu? Mungkin operasi plastik kali ya. Ya. Oh, masih Plastiknya apa, muda plastik berarti ya. STNK? Plastik resek. Kalau plastik STNK bisa setiap tahun berpanjang tuh. 5 tahun pemutihan biasanya bisa tuh. Tentu kayak ada obat-obat harus. Malaysia itu fun fact-nya itu yang menurut gua itu paling kerasa itu daerah tempat wisata. Jadi mereka itu banyak seperti Indonesia kan banyak keindahan alam. Tapi mereka itu sangat rapi pembuatnya. Iya, setuju. Sangat dikelola dengan sangat-sangat baik. Gak ada lah ceritanya pungli. Nah, Indonesia juga gak banyak pungli sih. Cuma maksudnya di sana itu gak ada satupun pungli. Jadi kayak Betul, saya komen sebentar teman-teman. Benar, di Indonesia pun sebenarnya ada atau tidak ada, tapi ada teman-teman ya. Di setiap daerah ada, cuman tidak banyak. Tapi kalau di Malaysia benar-benar tidak ada loh. Gila, ini Malaysia itu keren warga loh. negara asing harganya segini, warga negara lokal segini, udah itu aja. Gak ada tuh kayak tambahan ini tambahan itu, terus masyarakatnya lu lewat minta lagi tuh gak ada. Itu satu. Kedua, Betul teman-teman. Di Indonesia, di daerah saya mau memperpanjang pajak motor itu pasti di tempat samsat, di tempat perpanjangan sepeda motor itu pasti ada punglinya teman-teman ya. Biasanya di kantor itu dikenai biaya pajaknya per tahun itu 400, dibayar pungli dulu baru 450 atau 500 ribu baru bisa bayar pajak. Itu loh gila kalau di Indonesia. bener-bener bagus. Mau etnis apapun bagus. Contoh pura Hindu bagus, masjid bagus, dirapihin. Terus wihara juga bagus gitu. Jadi semuanya bagus dan juga Semuanya biasanya bagus. murah. Jadi orang itu tertarik untuk rekreasi di sana. Memang menurut gue Malaysia ini memang menarik untuk dikunjungi. Ramah wisatawan asing banget. Teh manis. Harga susu tuh cuma RM9. Di Malaysia itu Lanjut. dapat subsidi. Nah, sedangkan pokok anak itu kurang lebih RM30. Jadi 3 tambah 10 tuh RM40 lah kebutuhan hari itu. Nah, insya Allah kalau sesuai rencana hari itu saya dapat uang. Jatah saya ngajar ngaji. Rumah orang kaya, pakai klaster. Mobilnya tuh BMW, Mercedes-Benz, Proton Perdana. Rumah orang kaya. Bisnisnya salah satunya punya pom bensin. Jadi bagi saya kaya lah kan. Begitu saya selesai ngajar ngaji anaknya, saya tunggu gitu. Karena hari itu saya harus dapat uang 140. Jadi uang saya pergi itu udah tinggal RM5. Nah RM5 tadi karena saya berpikir tadi ya hari ini dapat uang RM140.
Ya udahlah, saya isi bensin aja dulu, perut gak usah diisi. Ngajarnya jam 8 pagi. Ngajar dulu sampai jam 9-an, selesai ngajar tuh dengan santainya kakak ini, dan saya doakan beliau dimuliakan Allah, dijaga Allah, karena kakak ini justru menjadi sebab saya belajar ilmu tauhid, belajar pembelajar, dan saya nggak pernah menyesali itu. Kalaupun saya ketemu beliau, saya lupa alamat detailnya, tapi walaupun Allah takdirkan saya ketemu beliau, saya mau kasih hadiah, karena beliau yang ngajarin saya gitu. Jadi waktu itu beliau bilang gini, "Ala Lukman, akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya," maksudnya minggu depan ya gitu. Duit 5 ringgit udah diisi bensin, istri udah SMS, susu anak habis, popok habis gitu kan. Saya dia nunduk, baik Datin. Saya bilang, Datin kan, sana ada Datuk ada Datin. Baik Datin, baik Puan. Tak apa, saya bilang, tak ada masalah. Saya balik dulu Puan, balik. Nah, pas balik itulah saya pakai helm, saya pakai jaket, saya masukkan perlengkapan, ada tas saya tuh di jok motor bawah itu, yang tasnya tuh bagian atasnya tuh sobek gitu. Karena saking beratnya, karena di situ ada laptop saya yang besar, ada barang-barang jualan dagangan saya, produk-produk kesehatan, ada pasta gigi, ada pembalut wanita. Jadi saya dulu jualan produk-produk kesehatan, pembalut, odol pasta gigi gitu ya. Dan itu ya saya presentasinya depan-depan TKI, depan-depan TKW. Jadi mereka kadang-kadang ngusilin. Otak saya cuma satu aja, saya cari duit halal, nggak nipu, nggak bohong. Dapat uang, margin dari satu produk itu bisa dapat RM1, bisa dapat RM1.50. Itulah untuk saya makan sehari-hari. Karena udah nggak dapat uang dari situ, dari guru ngaji, di situ saya ingat betul pas saya pasang helm, sudah mulai berlinang air mata, saya bersumpah saat itu. Saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir saya berharap kepada manusia. Saya salah ya Allah. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara. Oke, bentar. Sebelum masuk ke video berikutnya, ini kisah yang luar biasa teman-teman ya. Sebenarnya di Malaysia itu RM40 sudah bisa buat makan sehari. Jadi Ustadz barusan digaji RM150, masih tersisa RM110 teman-teman ya. Allahu Akbar. Tapi keren teman-teman ya. Ini pembelajarannya keren. Keren banget lah. Pokoknya keren. Oke, kita lanjut. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara maju. Oke. Baru-baru ni dapat berita baik disebabkan usaha Kerajaan Madani hampir 2 tahun. Ada orang mempertikai bahawa ni sembang saja. Tapi last ni ada 2 organisasi kenaan dengan ekonomi dan juga financial, iaitu JP Morgan dan juga Forbes, yang telah mengiktirafkan bahawa usaha Kerajaan Madani adalah betul dan jelas akan membantu ekonomi di Malaysia. So apa yang mereka telah melakukan adalah meningkatkan grading daripada kurang baik, daripada underweight yang sekarang ni jadi neutral. Apa bermaksudnya neutral dan kenapa dia akan dipertingkatkan? Kalau dia dipertingkatkan, bermaksudnya dalam organisasi antarabangsa ni dia yakin pelabur, kalau mereka melabur di Malaysia, masa depannya ataupun pulangan dia akan makin cerah dan mungkin akan dapat makin cerah, pulangan yang lebih manfaat, wow, lebih baik. Kalau nak banding dengan ekonomi hari ini dengan ekonomi Muhyiddin, tentunya ada orang rasanya apa perbezaannya, harga barang tentu meningkat, semua sama je. Saya nak bagi tahu amat berbeza. Kalau kita ingatkan balik zaman Muhyiddin Yassin, tak ada sesiapa pun yang firma antarabangsa, syarikat-syarikat yang sangat mega besar nak melabur di Malaysia. Tapi baru 2 tahun je, branding-branding yang you kenal, I kenal, semua nak datang Malaysia. Saya nak bagi contoh Google, gila ya, Microsoft, Amazon, Intel dan lain-lain. Mereka padahal ya, Google aja ini perusahaan terbesar loh, Microsoft, semuanya lari ke Malaysia. Tapi kenapa tidak ke Indonesia? Telah memberi jaminan bahawa mereka akan melabur di Malaysia. Tentunya ada orang akan mempersoalkan, ya, dalam umum berbilion-bilion ringgit. Kalau saya nak bagi satu contoh, contohnya Google baru-baru ni dia nak membina data center di Malaysia. Dia kata akan mencipta lebih daripada 20,000 peluang pekerjaan yang berkualiti. Tapi takkan hari ini dia umum, esok
data center tu dah siap dan hari yang seterusnya pekerja dah masuk. Tentunya dia tak berlaku seperti ni. So kerajaan ni sedar bahawa dalam 2 tahun ini adalah tugasan menteri, kabinet, PMN untuk bertukus lumus untuk menarik pelabur supaya Betul. dalam 2 tahun ni mereka janji nak datang, confirm nak datang dan kilang tu akan siap bila sebelum PRU 16 supaya rakyat akan merasakan hasil yang diusahakan oleh kerajaan Madani supaya pelaburan ni duitnya, hasilnya akan sampai ke poket rakyat seterusnya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah Malaysia di mata orang-orang Indonesia dan di mata dunia. Gila teman-teman ya. Kalau mereka orang Indonesia sudah berada di Malaysia, kerja di Malaysia, mencari nafkah di Malaysia, maka bawaannya mereka tidak mau pulang ke negerinya sendiri, khususnya untuk Indonesia tuh. Itu kebanyakan, tapi dengan catatan yang resmi. Bahkan yang ilegal pun mereka kalau bisa netep di Malaysia karena gaji besar, pekerjaan pun mudah. Gila teman-teman ya, gila. Insya Allah luar biasa Malaysia ini. Indonesia dalam hal ini wajib mencontoh Malaysia tentunya. Oke teman-teman ya, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan teman-teman tekan terlebih dahulu tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.